Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 beranggotakan saya sendiri Muhammad Faris Sulhak, selanjutnya Muhammad Rizky Imami, dan Sasi Kirana Wafasika. Pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan laporan praktikum mata kuliah Praktek Desain dan Analisis Sistem Kerja dengan dosen pengampu Ibu Khairunisa Sapitri dengan judul Perancangan Peta-peta Kerja Pembuatan Roti Kopi pada Roti O. Pada presentasi kali ini memiliki daftar isi, yang pertama pendahuluan, yang kedua landasan teori, yang ketiga metodologi penelitian, yang keempat pembahasan, dan yang kelima saran dan kesimpulan. Pada bab pendahuluan memiliki 3 bagian, yang pertama latar belakang, yang kedua rumusan dan batasan masalah, yang ketiga tujuan penelitian. Yang pertama, pendahuluan bagian latar belakang, yaitu semakin maju dan modern perkembangan sistem informasi dan teknologi sehingga menjadi lebih terorganisir, dapat memenuhi tujuan dan memberikan solusi secara lebih efektif. Peta-peta kerja merupakan salah satu alat yang sistematis dan jelas untuk berkomunikasi secara luas, dan melalui peta-peta kerja ini bisa mendapatkan informasi-informasi yang diperlukan untuk memperbaiki suatu metode kerja. Dalam penerapan peta-peta kerja, kita dapat melihat biaya operasi meliputi waktu yang dihabiskan, tenaga yang dikeluarkan, dan atau akibat-akibat psikologis dan sosiologis dari pekerjaan yang bersangkutan. Semakin sedikit biaya operasi, maka semakin efisien pula sistem kerjanya. Berdasarkan observasi langsung ke toko roti O dan interview dengan karyawan di sana, diketahui bahwa produksi roti O memiliki banyak proses yang membuat peta kerja memakan waktu yang panjang atau lama dalam waktu produksinya, sehingga tidak efektif dan efisien. Sehingga berdasarkan permasalahan di atas, penulis mengambil judul Perancangan Peta-peta Kerja Pembuatan Roti Kopi di Roti O. Selanjutnya, rumusan batasan masalah dan tujuan penelitian. Untuk rumusan masalah, ada 2 poin. Yang pertama, bagaimana membuat peta kerja usulan dengan proses pembuatan roti kopi. Yang kedua, berapa lama waktu yang dibutuhkan dalam proses pembuatan roti kopi. Selanjutnya, batasan masalahnya yaitu ada 2 poin. Yang pertama, penelitian ini hanya membahas tentang perancangan sistem kerja dengan menggunakan metode peta kerja. Yang kedua, pada penelitian ini hanya mengukur waktu efisien dan proses produksi roti kopi. Selanjutnya, tujuan penelitian untuk mengetahui proses pembuatan roti kopi dan untuk mengetahui bagaimana prinsip-prinsip dan teknik-teknik dalam mendapatkan rancangan sistem kerja yang terbaik melalui peta-peta kerja. Selanjutnya, landasan teori. Yang pertama, peta kerja. Peta kerja adalah suatu alat yang menggambarkan kegiatan kerja secara sistematis dan jelas. Pada tahun 1147, American Society of Mechanical Engineer atau ASME membuat standar lambang-lambang yang terdiri dari 5 macam lambang dasar, antara lain ada operasi, selanjutnya ada transportasi, yang ketiga ada pemeriksaan, yang keempat ada menunggu atau delay, yang kelima ada penyimpanan. Yang kedua, berdasar kegiatannya, peta kerja dibagi dalam 2 bagian. Adapun bagian-bagian peta kerja berdasarkan kegiatan tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, peta-peta kerja kegiatan kerja seluruhan, yang meliputi peta proses operasi, peta aliran proses, peta proses kelompok kerja, dan diagram aliran. Yang kedua, peta-peta kerja kegiatan kerja setempat, yaitu peta pekerja dan mesin, peta tangan kiri dan tangan kanan. Yang ketiga yaitu metodologi penelitian, yaitu waktu penelitian dalam jangka waktu 1 bulan, yakni November 2023 sampai Desember 2023. Tempat penelitian. Lokasi penelitian ada di Toko Roti X yang berlokasi di Mega Mall Batam, Jalan Engku Putri, nomor 1, Berlian, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, Kepulauan Riau. Penelitian ini menggunakan jenis data kualitatif yang dikumpulkan lebih mengambil bentuk kata-kata atau gambar daripada angka-angka.
Data tersebut mencakup transkrip wawancara, catatan lapangan, fotografi, video tape, dokumen pribadi, memo, dan rekaman-rekaman resmi lainnya. Sumber data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik wawancara, di mana peneliti akan mengumpulkan informan untuk merespon atau menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti, baik itu pertanyaan tertulis maupun lisan. Slide selanjutnya akan dilanjutkan rekan saya, Sasi Kirana. Oke, dalam slide ini akan membahas mengenai rancangan peta-peta kerja. Oke, di sini terdapat tabel yang berisi informasi mengenai hasil rancangan yang di dalamnya terdapat informasi bahan serta alat yang digunakan dalam pembuatan rotikopi. Kemudian slide selanjutnya. Oke, masuk ke peta proses operasi. Di sini terdapat dua peta proses sekarang dan kemudian di sebelah kanan ada yang usulan. Pada peta proses operasi sekarang, pembuatan roti kopi terdapat kegiatan operasi yang terjadi sebanyak 9 kali dan 1 kali proses operasi gabungan dengan total waktu 75 menit. Kemudian kita bandingkan dengan peta proses operasi usulan. Di sini terdapat kegiatan operasi yang terjadi sebanyak 6 kali dan 1 kali proses operasi gabungan dengan total waktu 47 menit. Slide selanjutnya. Terdapat peta aliran proses. Di sini ada peta aliran proses sekarang dan usulan. Pada peta aliran proses sekarang, kegiatan operasi sebanyak 7 kali selama 35 menit, dan untuk kegiatan transportasi itu dilakukan sebanyak 1 kali dengan jarak totalnya 1 meter dan ditempuh dalam waktu 12 menit. Dan operasi gabungan yang terdiri dari pemeriksaan dan pengemasan dilakukan sebanyak 1 kali dengan waktu 2 menit. Kita lihat ke peta usulannya. Di sini kegiatan operasi sebanyak 3 kali dan hanya memakan waktu 13 menit. Kemudian untuk kegiatan transportasi dilakukan sebanyak 2 kali dengan jarak total 2 meter selama 13 menit. Dan proses gabungan yang terdiri dari pemeriksaan dan pengemasan dilakukan sebanyak 1 kali dengan waktu 2 menit. Slide selanjutnya. Terdapat peta proses kelompok kerja. Di sini pada peta proses kelompok kerja sekarang, pekerja 1 memiliki waktu produktivitas sebanyak 54%, kemudian waktu non-produktivitasnya sebesar 46%. Pekerja 2, waktu produktivitasnya 84%, sementara waktu non-produktivitasnya sebesar 16%. Kita lihat pada peta usulannya. Di sini pekerja 1 memiliki waktu produktivitas 65%, lebih banyak dari peta sekarang. Kemudian waktu non-produktivitasnya juga semakin menurun sebanyak 35%. Dan untuk pekerja 2, waktu produktivitasnya 75% dengan waktu non-produktivitasnya sebesar 21%. Slide selanjutnya. Terdapat peta diagram aliran. Untuk peta diagram aliran sekarang terdapat 4 ruangan dengan total jumlah 8 proses operasi dan 1 proses operasi gabungan. Sementara untuk peta diagram aliran usulan terdapat 4 ruangan dengan total jumlah 4 proses operasi dan 1 proses operasi gabungan. Next. Terdapat peta pekerja dan mesin. Pada peta pekerja dan mesin sekarang, jumlah persen penggunaan dari pekerjaan adalah 62,26% dan jumlah persen penggunaan mesinnya 37,73%. Sekarang kita bandingkan dengan peta pekerja dan mesin usulan. Di sini untuk penggunaan dari pekerjaan adalah 67,74%, sedikit meningkat
dan kemudian jumlah persen penggunaan mesin 32,25%. Next. Terdapat peta tangan kanan dan tangan kiri. Untuk peta tangan kanan dan kiri yang sekarang, pada pembuatan roti kopi, waktu membuat satu produk itu membutuhkan waktu 65 menit. Nah, untuk yang peta usulannya, waktu membuat satu produknya adalah 57 menit. Oke, slide kesimpulan akan dibacakan oleh rekan saya, Rizky Imami. Baik, kesimpulan. Yang pertama ada peta proses operasi. Pada peta proses operasi sekarang, pembuatan roti kopi terdapat kegiatan operasi yang terjadi sebanyak 9 kali dan satu kali proses operasi gabungan dengan total waktu 75 menit. Yang kedua, pada peta proses operasi usulan, kegiatan operasi yang terjadi sebanyak 6 kali dan satu kali proses operasi gabungan dengan total waktu 47 menit. Peta aliran proses. Yang pertama, pada peta aliran proses sekarang dilakukan kegiatan operasi sebanyak 7 kali dengan waktu 35 menit. Untuk kegiatan transportasi dilakukan sebanyak 1 kali dengan jarak total 1 meter dan memakan waktu 12 menit. Dan proses gabungan yang terdiri dari pemeriksaan dan pengemasan dilakukan sebanyak 1 kali dengan waktu 2 menit. Yang kedua, pada peta aliran proses usulan dilakukan kegiatan operasi sebanyak 3 kali dengan waktu 13 menit. Untuk kegiatan transportasi dilakukan sebanyak 2 kali dengan jarak total 2 meter dan memakan waktu 13 menit. Dan proses gabungan yang terdiri dari pemeriksaan dan pengemasan dilakukan sebanyak 1 kali dengan waktu 2 menit. Peta kelompok kerja. Yang pertama, pada peta proses kelompok kerja sekarang menggunakan 2 pekerjaan untuk membuat sebuah roti kopi. Pekerja 1 memiliki waktu produktivitas 54%. Waktu dan non-produktivitasnya sebesar 46%. Pekerja 2 waktu produktivitas 84%, waktu non-produktivitasnya sebesar 16%. Yang kedua, pada peta proses kerja usulan, pekerja 1 memiliki waktu produktivitas 65%. Waktu non-produktivitasnya sebesar 35%. Dengan pekerjaan 2 waktu produktivitas 79%, waktu non-produktivitasnya sebesar 21%. Ya, peta diagram aliran. Yang pertama, pada peta diagram aliran sekarang terdapat 4 ruangan dengan total jumlah 8 proses operasi dan 1 proses operasi gabungan. Yang kedua, pada peta diagram aliran usulan terdapat 4 ruangan dengan total jumlah 4 proses operasi dan 1 proses operasi gabungan. Peta mesin dan kerja. Peta pekerja dan mesin. Yang pertama, pada peta pekerja dan mesin sekarang, jumlah persen penggunaan dari pekerjaan adalah 62,26% dan jumlah persen penggunaan mesin 37,73. Yang kedua, pada peta pekerja dan mesin usulan, jumlah persen penggunaan dari pekerjaan adalah 67,74% dan jumlah persen penggunaan mesin 32,25. Peta tangan kanan dan tangan kiri. Yang pertama, pada peta tangan kanan dan kiri sekarang pada pembuatan roti kopi, waktu membuat suatu produk adalah 65 menit. Yang kedua, pada peta tangan kanan dan kiri, usulan waktu membuat suatu produk adalah 57 menit. Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis mencoba memberikan beberapa saran sebagai masukan bagi para pembaca. Pertama, sebelum melakukan simulasi pembuatan produk, diharapkan praktikum telah mengetahui hal-hal apa saja yang harus dilakukan agar waktu produksi lebih efisien dan efektif. Yang kedua, sebelum melakukan pengolahan data, lebih dahulu memastikan kecukupan data yang ada agar tidak mengalami kesulitan dalam pengolah data nantinya. Yang ketiga, dalam penyusunan laporan praktikum ini masih terdapat kekurangan. Diharapkan pembaca dapat memberikan saran dan penelitian
dapat memberikan peta-peta kerja usulan lainnya. Oke, mungkin sekian dari presentasi kami. Eh, Semoga apa yang kami sampaikan dapat eh, semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Apabila ada salah kata, mungkin kami mohon maaf. Kurang lebihnya, eh, ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.